Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, selamat berjumpa dengan saya, Yadi Kasu. Kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi pada Ibu Nur yang tinggal di Sabak Bernam, Selangor, Malaysia. Kejadian ini terjadi pada sekitar jam 11 malam. Ibu Nur pada saat itu duduk seorang diri di ruang tengah, sementara anak-anaknya sudah tertidur. Malam itu begitu aneh. Tiba-tiba hening, sepi, begitu mencekam. Sebenarnya Ibu Nur agak ketakutan, tapi dia mencoba mengalihkannya dengan melakukan kegiatan di ruang tamunya itu. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu. Bu Nur menyangka kalau itu adalah ketukan pintu dari tetangganya. Bu Nur abaikan suara itu. Dia tetap melakukan aktivitas di ruang tengah. Tapi ketika Bu Nur ingin pergi ke dapur, dia baru berdiri dan mau melangkah. Tiba-tiba suara ketukan pintu itu benar-benar berasal dari pintunya. Bu Nur ketakutan, tapi dia mencoba untuk tenang. Kemudian dia melongok ke jendela rumahnya. Kebetulan jendela rumahnya itu memang tidak ada hordengnya. Dia melihat di depan pintu rumahnya itu tidak ada siapa-siapa. Bu Nur penasaran, lalu dia berjalan mendekati pintu. Dia jalan perlahan, lalu dia membuka pintunya. Kemudian Bu Nur menengahkan badannya ke depan dan melihat, ya, di depan rumahnya itu nggak ada siapa-siapa, sepi. Bu Nur ketakutan dan dia mencoba bicara. Hei, siapa yang mengetuk tadi? Jangan ganggu ya, ini udah malam orang mau tidur. Tiba-tiba gerbang di depan rumahnya Bu Nur itu bergerak dan makin lama makin kencang. Bu Nur ketakutan, dia lari dan kemudian dia masuk ke kamar. Dia tutup kupingnya dengan bantal. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita yang menangis. Bu Nur semakin takut, lalu dia menutup kepalanya dengan bantal. Sampai suara itu akhirnya menghilang, Bu Nur berusaha tidur. Sampai akhirnya tibalah pagi hari. Bu Nur mencoba untuk tidak menceritakan semua kejadian tadi malam. Dia berusaha
menyimpan rahasia itu karena kalau dia bercerita, dia khawatir tetangganya akan menjadi heboh, menjadi takut, dan Bu Nur akan disalahkan kalau dia sudah mengganggu ketentraman kampung. Nah, rumahnya Ibu Nur itu memang sering didatangi oleh tetangga-tetangganya, ibu-ibu, ya biasalah, ngerumpi atau apa, sekedar minta bawang atau minta bahan-bahan dapur. Siang hari sekitar jam 1 ada tetangganya yang datang menemui Bu Nur. Ya dia cuma pingin ngobrol-ngobrol aja. Tetangganya yang satu ini, Ibu Yanti namanya, memang dia suka sekali menggosip. Nah, Bu Yanti tiba-tiba bercerita kalau tetangganya itu waktu malam diketuk pintunya oleh seseorang, dan ketika dia buka pintunya, ternyata nggak ada orang. Bu Nur mendengar itu langsung bengong. Bu Nur, kok bengong sih, diajak ngobrol gimana sih? Dan anehnya lagi, peristiwa itu sama dengan yang dialami oleh Bu Nur. Ketika diketuk tidak ada orang, lalu disusul oleh suara wanita menangis. Bu Nur mencoba tenang. Dia tetap berusaha untuk menyimpan rahasia itu karena khawatir Bu Yanti itu juga nanti akan ketakutan. Dia coba mengalihkan dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain yang ya gosip-gosip murahan gitulah. Cerita tentang ketuk pintu lalu kemudian disusul oleh suara gadis menangis ini memang sempat heboh di daerah Tasikjaya, Malaysia. Sampai beberapa pengurus kampung di sana mengadakan rapat dan bahkan mereka melakukan semacam ronda untuk membuktikan apakah peristiwa itu benar-benar ada atau hanya rekayasa dari orang-orang yang iseng, atau juga mungkin ini ulah seorang pencuri atau perampok menggunakan cara ini supaya mereka dengan mudah untuk mencuri. Nah, dari hasil penyelidikan itu, ternyata di daerah Tasikjaya, Malaysia itu, mereka membuktikan bahwa cerita itu adalah tidak benar, alias bohong. Namun di beberapa daerah yang lainnya, banyak sekali orang-orang yang mengalami peristiwa itu sampai terjadi sekitar hampir 40 rumah. Berita ini menjadi simpang siur, apakah benar ini adalah karena perbuatan orang iseng atau memang ada hantu. Kami mendapatkan cerita dari seorang tenaga asing dari Indonesia yang bernama Pak Ahmad. Dia tinggal di Rajek Tanjakan, Kabupaten Tangerang. Dari dialah kami mendapatkan cerita tentang latar belakang kenapa banyak peristiwa terjadi ketukan pintu dan disusul oleh suara tangisan. Ceritanya begini. Di sebuah desa di perbatasan Sebak Benam itu ada seorang gadis yang bernama Ambar. Dia gadis yang cantik sekali. Cantiknya itu alami. Dia gadis itu nggak terlalu tinggi, tapi kulitnya putih dan rambutnya tebal hitam. Banyak sekali cowok-cowok yang
pengen ngedapetin Ambar ini untuk menjadi pacarnya. Tapi ya, sepertinya Ambar seorang gadis yang sangat selektif untuk memilih pasangan hidupnya. Nah, ada seorang remaja yang bernama Iman. Remaja ini biasa aja, dia nggak ganteng tapi juga nggak jelek juga. Dan dia hanya kerja di kebun sawit yang biasa-biasa aja. Tapi Iman punya cara sendiri, memakai jalur sendiri untuk mendekati Ambar. Karena kalau dia berhadapan langsung, dia tahu bahwa beberapa cowok yang berhadapan dengan dia itu ya pasti tumbang. Nggak bakal bisa ngedapetin gadis yang bernama Ambar itu. Iman mencoba mendekati keluarganya. Ambar itu punya adik yang masih kecil-kecil. Kemudian ada juga adiknya yang SMP. Dia mencoba mendekati keluarganya, mendekati orang tuanya, sesekali dia bawa makanan, dan pinternya Iman itu dia mencoba mengambil hati adik-adiknya itu, ya misalnya dia mencoba membantu tugas sekolah adiknya itu, sampai akhirnya orang tua Ambar suka pada Iman. Nah, berjalannya waktu lama-lama Ambar pun mau mendekati Iman dan dia sering ngobrol, bahkan sesekali dia pergi keluar untuk membeli makanan, dan sampai akhirnya dia mau jalan bersama ke tempat tamasya atau makan-makan di restoran di pinggir jalan. Hal ini membuat Iman yakin kalau Ambar itu akan jatuh hati padanya. Dan cowok-cowok di sekitar kampung itu pun melihat Iman jalan bersama Ambar, dia sangat iri. Karena ya nggak pantas, harusnya dia bisa mendapatkan cowok yang ganteng dan kaya. Tapi kenyataannya saat ini Iman dan Ambar begitu lengket. Suatu hari Iman merasa bahwa saatnya lah dia akan menyatakan cintanya pada Ambar. Hari itu 3 hari menjelang ulang tahun Iman, dia mempunyai rencana, dia akan mengumpulkan cowok-cowok yang pernah ditolak oleh Ambar di satu tempat, di tempat makan di pinggir jalan yang biasa Ambar dan Iman makan. Iman menemui Ambar. Bar, aku kan 3 hari lagi ulang tahun. Aku pengen ngumpulin teman-teman aku, kita makan bareng. Gimana menurut kamu? Si Ambar melihat muka si Iman. Emang kamu punya duit? Ada sih. Ya, kalau untuk makan beberapa orang sih aku adalah. Bang Iman harus menyimpan uang. Nanti kalau tiba-tiba butuh sesuatu, Bang Iman kalau nggak ada uangnya gimana? Nah, si Iman menyangka kalau sesuatu itu adalah perkawinan dirinya dengan Ambar. Dia senang sekali mendengar itu. Bar, kamu nggak usah khawatir kalau soal itu sih. Abang udah nyiapin uang. Ada sih tabungan yang lain. Bener bang? Iya. Nah singkat cerita, sampailah di hari ulang tahun Iman. Kawan-kawan Iman datang, mereka tertawa, cekakak cekikik, bercanda, makan kesukaan yang dia mau,
makan seenaknya, dan beberapa orang yang cowok-cowok yang pernah diputuskan oleh Ambar semuanya sengaja diundang. Setelah mereka makan, kemudian Iman berdiri. Teman-teman, boleh minta waktunya sebentar? Begini, saya ingin mengatakan sesuatu yang perlu kalian ketahui supaya kalian jelas, sehingga langkah saya selanjutnya pun bisa dengan mudah, karena kalian sudah tahu semuanya. Iman agak gugup sih, dan yang lainnya, ngomong apa sih Man, udah ngomong aja langsung. Oke. Begini, tiba-tiba Iman mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Kemudian dia membuka kotak kecil itu, dan ternyata itu adalah sebuah cincin. Ambar, setelah kita jalan sekian lama, sekaranglah saatnya aku menyatakan cinta pada kamu. Maukah kamu menerima cintaku yang apa adanya ini? Ambar melihat muka Imam. Lalu dia mengambil kotak itu, memperhatikan sebentar. Semua yang hadir di situ deg-degan, menanti apa jawaban si Ambar ini. Tiba-tiba cincin itu dibantingnya. Kemudian Ambar mengambil sebuah gelas berisi es jeruk dan ditumpahkan ke kepalanya. Iman cuma bisa diam. Hatinya itu menangis. Tapi dia berusaha tetap tegar. Yang lain melihat Iman seperti itu, campur aduk rasanya, ada yang malu, ada yang nggak tega, kasihan dan sebagainya. Kemudian Ambar pergi naik angkot. Yang lain, ada satu kawannya Iman mendekati lalu mengambil kotak cincin itu dan memberikan pada Iman. Man, udahlah, banyak cewek yang lain. Iman cuma menundukkan kepalanya. Saat itu Iman gak bisa tidur tentunya. Hatinya itu benar-benar tertekan. Dadanya itu seperti digandulin batu yang sangat berat. Gondok sekali. Nah, keesokan harinya, si Ambar hari itu kebetulan libur kerja. Dia ingin ke pasar, membeli beberapa bahan rumah tangga, ya kayak sampo, odol, dan dia beberapa peralatan lainnya. Ambar sudah siap mau berangkat, sudah rapi, dan ketika Ambar membuka pintu, ternyata Iman sudah ada di depan pintu. Ambar kaget. Ambar mau menutup pintu tapi ditahan oleh Iman. Kemudian Ambar lari, Iman menyusulnya mendahului Ambar. Si Iman itu memang sudah terbiasa masuk ke rumah Ambar, jadi nggak masalah kalaupun dia masuk ke rumah Ambar. Bar, aku minta maaf atas kejadian lagi malam. Ya, aku tahu aku salah. Harusnya aku nggak ngomong kayak gitu sama kamu. Bar, si Ambar marah. Udah, gak usah ngomong. Bar, dengerin dulu, Bar. Ya,
Aku sekarang sadar kalau aku tuh salah. Aku pingin kamu mau nggak jadi sahabat aku? Aku pengen jadi sahabat kamu aja. Aku beneran. Kalau soalnya lagi malam udah lupain aja. Bahkan kalau seandainya kamu naksir cowok siapapun, aku mau membantu supaya kamu bisa bener jadian. Artinya aku tuh ya bener-bener pengen melupain kejadian lagi malam. Aku pengen jadi sahabat aja. Boleh kan, Bar? Si Ambar diam. Kamu beneran? Iya, Bar. Sebenarnya Ambar menyesal atas perbuatannya lagi malam. Jadi akhirnya Ambar mau memaafkan si Iman. Ya udah, kalau gitu kamu jangan sampai mengulang lagi kejadian lagi malam ya. Iya, aku janji beneran. Kamu mau kemana, Bar? Aku mau ke pasar. Kalau gitu boleh aku anterin ya. Kebetulan aku juga kan ini libur. Ya udah, yuk. Nah, kemudian Ambar dan Iman naik motor ke pasar. Mereka cerita ngalor ngidul, cerita apa aja. Biasa aja seperti memang kejadian lagi malam itu memang benar-benar sama mereka dilupakan dan mereka udah asik-asik aja gitu loh naik motor dan ngobrol-ngobrol gitu loh. Tiba-tiba HP Iman berbunyi. Ada pesan yang masuk. Dia membaca, mengeluarkan handphonenya, kemudian dia membaca. Iman menghentikan motornya terlebih dahulu tentunya. Bar, aduh gimana nih? Aku dapat pesan dari bos aku harus ke kebun sawit. Karena kalau aku nggak ke sana, aku harus nyetorin hasil kerja aku lagi kemarin, karena kalau enggak aku nggak dibayar. Ambar, ya udah nggak apa-apa. Kalau memang itu harus sekarang, iya harus sekarang karena bos aku tuh nggak bisa lama-lama. Boleh ya kita ke kebun sawit dulu nemuin bos aku. Ya udah nggak apa-apa dah, sekalian jalan-jalan. Aku waktunya nggak masalah kok. Kemudian Iman membawa Ambar ke kebun sawit. Di kebun sawit itu jalan motor itu nggak begitu besar, hanya jalan setapak sebenarnya, tapi bisa dilewati oleh motor. Lama-lama makin jauh, makin ke dalam, dan di kebun sawit itu memang kalau makin ke dalam itu lama-lama dia menjadi seperti hutan lebat. Banyak pohon dan gelap. Tempat itu memang menyeramkan. Si Ambar bertanya-tanya, ini mau kemana aku ya? Bang, mau kemana sih bang? Ini kok jauh banget? Iya memang bos aku tuh adanya di dalam di sana. Nanti ada bubuk di dalam, dia ada di situ. Kamu tenang aja. Iman terus menerobos semak-semak sampai ke dalam, sampai jauh, sampai gelap dan sampai ke hutan, lalu dia menghentikan motornya. Tiba-tiba Iman bangun dan menatap Ambar dengan sadis. Ambar bingung. Bar, kamu pikir kejadian lagi malam itu aku bisa ngelupain begitu saja? Kamu pikir hati aku nggak hancur dan malu? Aku sekarang mau menuntut balas sama kamu. Si Ambar ketakutan. Si Iman melangkah mendekati Ambar. Kemudian Ambar lari. Si Iman mengejarnya. Ambar lari terus ke semak-semak, tapi Iman tidak mau menyerah. Dan sampailah si Ambar sampai suatu tempat di pinggir bukit, dia terpojok. Sehingga dia tidak bisa lari kemana lagi. Akhirnya si Ambar pasrah. Lalu dia mengancam si Iman. Bang Iman, kalau Bang Iman melangkah selangkah lagi, aku akan lompat ke jurang ini. Si Iman agak
terkejut juga dia berkata seperti itu. Karena jurang itu memang dalam dan orang-orang sudah tahu kalau orang lompat ke jurang itu dia pasti nggak bakal ketolong. Iya, kamu harus pikirkan macam-macam dong. Kamu kemarin sudah nyakitin aku. Ya paling nggak kamu bicara sama aku. Enggak, aku nggak mau ngomong. Awas, kalau kamu mencoba macam-macam dengan aku, tiba-tiba pada saat Ambar bicara begitu, Ambar terpleset dan jatuh ke dalam jurang yang dalam itu. Dia teriak, kemudian Ambar melongok ke jurang itu. Dia melihat jurang itu begitu dalam dan tidak nampak si Ambar itu. Si Iman gemeteran, dia ketakutan, dia merasa bersalah. Kemudian dia pergi berlari kencang sampai ke motornya, lalu dia menancap gas sekencang-kencangnya. Sampai akhirnya dia sampai ke rumah sore hari, dia mandi, dan malam itu dia merasakan hening sekali. Dia ketakutan, dia mencoba melupakan si Ambar itu dengan menyetel musik. Tapi pikiran itu terus terganggu. Si Ambar itu seakan-akan datang kepadanya. Kemudian dia mencoba mematikan radio itu. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu. Si Iman ketakutan. Dia berusaha membuka pintu perlahan. Dia melihat di depan rumahnya itu nggak ada orang sama sekali dan sepi. Si Iman merinding. Kemudian dia menutup pintu. Di balik pintu, dia memegang tangannya. Di balik pintu, dia gemeteran. Dia melihat dan tiba-tiba dia mendengar suara gadis menangis. Suara itu mirip sekali dengan suara si Ambar ketika menangis. Si Iman merinding dan dia ketakutan sekali. Sampai malam itu dia benar-benar tidak bisa tidur. Dan Iman saat itu hidupnya benar-benar tersiksa. Akhirnya Iman memutuskan untuk meninggalkan kampungnya itu. Dia pergi jauh ke rumah kawannya. Dia mencoba menghindar dari kampung itu. Dia khawatir dia akan berurusan dengan polisi. Atau ketika keluarganya menanyakan tentang Ambar, dia tentunya nggak bisa ngejawab. Karena dia sendiri nggak tahu apakah Ambar selamat atau ya meninggal. Iman tinggal bersama kawannya. Dia tetap kerja di kebun sawit tapi dengan perusahaan yang lain, dengan pemilik sawit orang lain. Beberapa lama kemudian dia lama-lama semakin tenang. Tapi pikiran tentang Ambar ya tidak bisa dia lupakan. Suatu hari Iman naik motor pulang dari kerjanya. Pada saat itu sore hari, sudah hampir maghrib. Kalau di sana sudah agak gelap. Tiba-tiba Iman diberhentikan motornya itu dengan seorang wanita. Iman terkejut. Ternyata wanita yang dia lihat itu adalah Ambar. Dia melihat Ambar yang ada sedikit luka di keningnya.
Dia lega sekali karena ternyata Ambar masih hidup. Iman senang sekali melihat Ambar ada di depannya. Bang Iman, Ambar cari Bang Iman kemana-mana. Ambar dengar dari kawan Bang Iman kalau Bang Iman ada di sini akhirnya. Ambar datang ke sini. Ambar bersyukur akhirnya bisa ketemu juga Bang Iman. Ya si Iman masih nggak percaya sih kalau itu Ambar. Kamu beneran Ambar kan? Iya Bang, ini Ambar. Ambar, ya pada saat itu kan Ambar memang kepleset dan jatuh. Tapi ya syukurnya Ambar selamat karena Ambar tersangkut di pohon. Kemudian Ambar bisa bangun dari pohon itu dan ditolong oleh orang kampung situ. Alhamdulillah. Bang Iman mikirin kamu. Bang Iman nyari kamu kemana-mana sama orang kampung tapi nggak ketemu. Syukurlah kalau kamu masih hidup gitu. Bang Iman, pulang ya. Aku nggak apa-apa kok, aku udah jelasin sama orang tuaku, sama teman-teman bahwa semua ini salah aku. Aku diajak sama Bang Iman ke hutan, kemudian aku terpleset. Jadi orang-orang kampung dan orang tua kamu juga nggak bakal marah sama aku? Enggak. Aku udah jelasin kok. Iman lega sekali. Ya udah, kamu mau pulang sekarang, tapi ini udah gelap gini gimana? Bang Iman mau nggak anterin aku ke rumah kawan aku? Aku tuh kebetulan ada teman di sekitar sini. Ya nggak jauh sih. Loh, teman? Iya, waktu itu teman sekolah dan dia pindah ke daerah sini. Ya udah, ayo. Nah, kemudian Iman memboncengkan Ambar untuk mengantar ke rumah kawannya di daerah situ. Iman sendiri sebenarnya nggak begitu paham tentang daerah situ. Dia dibawa ke sebuah perumahan, sepertinya sih perumahan elit. Dia masuk ke sebuah kompleks dan di situ banyak sekali rumah-rumah yang mewah. Iman memang belum pernah ke situ dan dia memang baru kan di daerah situ. Sampai akhirnya Ambar berhenti di sebuah rumah yang rumahnya itu terang sekali lampunya. Rumahnya itu besar, megah seperti istana. Si Ambar menunjuk, itu dia rumahnya. Si Iman cukup kaget ngelihat rumahnya yang sangat mewah. Dia nggak nyangka kalau si Ambar ternyata punya teman orang kaya. Si Ambar jalan dulu ke pintu gerbangnya, kemudian dia memencet bel. Gak lama kemudian kawannya Ambar itu keluar dari rumahnya. Terus dia membukakan gerbang. Si Iman berusaha manis menyapa kawannya itu dengan sopan sekali. Kakak, selamat malam. Maaf ya ngeganggu malam-malam ini, malam-malam seperti ini. Tapi ternyata kawannya Ambar itu, dia cuma diam, tatapan matanya kosong, dan sapaan Iman itu tidak dihiraukan sama sekali. Mukanya pucat. Kemudian Ambar masuk lebih dulu ke rumah itu, dan kawannya Ambar menutup gerbangnya. Iman melihat tanda-tanda keanehan pada kawannya si Ambar tadi. Dia berjalan
si Iman merasa ada sesuatu pada kawan Ambar itu. Tapi keanehan Iman tiba-tiba terentak karena Ambar memanggilnya. Bang Iman, ayo masuk. Iman akhirnya masuk dan dia melihat di dalam rumah itu sepi sekali. Dan ada bau yang aneh dalam rumah itu. Seperti bau anyir. Padahal rumah itu adalah rumah yang mewah. Tapi kenapa seperti ada bau darah? Iman mulai merasakan keanehan dan bulu kuduknya mulai berdiri. Tiba-tiba dia melihat di pojokan sofa ada anak kecil, yang satu anak bocah wanita dan yang satu lagi anak bocah laki-laki. Yang laki-laki tertidur di bahu kakaknya. Si Iman memang suka sekali dengan anak-anak. Dia mendekati bocah itu dan menyapanya. Coba so akrab. Hei, adik kecil. Loh, kok udah malam gini belum bobo tuh? Adiknya kasihan tuh ngantuk. Kakak bawa ke dalam dong, tidurnya jangan di sini ya. Bocah kecil yang wanita itu, dia melihat Iman dengan tatapan yang tajam. Si Iman merinding dilihat seperti itu. Tiba-tiba ada angin menghembus di dalam ruangan rumah itu. Aneh, karena rumah itu terbuat dari tembok yang kokoh. Dari mana asalnya angin itu? Sementara pintu dan jendela rumah itu tertutup rapat. Tapi anginnya begitu kencang sekali. Sampai akhirnya mengibas rambut gadis itu. Dan akhirnya sebagian wajah bocah wanita itu tertutup oleh rambutnya. Iman mencoba menyibak rambut si wanita, si bocah kecil itu. Tapi begitu dia ambil, ternyata rambutnya itu dengan mudah terlepas. Iman merasa bersalah dan aneh sekali karena tidak seperti biasanya rambut bisa dengan gampang terlepas dari kepalanya itu. Iman meminta maaf pada gadis kecil itu. Maaf, Om nggak sengaja. Tiba-tiba adik yang kecil sedang tertidur tadi, dia terbangun dan matanya melotot. Iman terkejut, dia mundur-mundur dan kemudian ia akhirnya jatuh di sebuah kursi makan dan di situ juga ada meja makannya. Dia kaget sambil melihat bocah itu dan tiba-tiba Iman dikejutkan oleh kawan Ambar yang datang tiba-tiba di sebelahnya. Aneh, tiba-tiba kawan Ambar muncul di depannya dengan tiba-tiba. Dia membawakan semangkuk mie, kemudian dia menaruh mie itu ke depan meja, ke meja di depannya, dan dia bilang, "Ini mie buat kamu." Iman sudah ingin menangis. Dia melihat mie itu dan dilihat memang itu betul mie. Tapi dia lihat mukanya kawannya si Ambar itu, mukanya pucat, putih. Dia melihat mie lagi. Tiba-tiba kawan Ambar itu ngomong dengan juteknya, "Makan mie itu." Iya. Iman kemudian makan mie itu. Dia mencoba makan dengan lahap untuk agar dia tidak marah-marah. Kemudian Iman melihat kedua bocah itu tiba-tiba berlari-larian. Dia seperti melupakan kejadian rambutnya yang cukup banyak tadi terlepas dari kepalanya. Dia berlari-lari mengelilingi Iman.
dengan suara-suara anak kecil yang aneh. Sampai Iman melihat kedua anak kecil itu berlari kencang dan ingin menabrak tembok. Iman berteriak. Tapi ternyata kedua bocah itu tidak menabrak tembok. Tembok itu malah ditembusnya. Iman penasaran. Iman, dia ketakutan. Dia coba mendekati tembok itu. Dia jalan perlahan. Kemudian dia mencoba memegang tembok itu. Ini tembok betul-betul tembok yang keras dan kokoh. Dia melihat tidak ada lubang dan tidak ada pintu. Kenapa bocah itu bisa masuk ke tembok ini? Iman semakin gemeteran. Kemudian di sebelah tembok itu ada cermin. Iman melihat cermin itu dan melihat kawan Ambar yang tadi berdiri di samping meja makan. Tapi ternyata yang nampak di cerminnya itu seorang wanita yang menyeramkan, matanya tajam, kemudian ada darah yang mengalir di wajahnya itu. Iman ketakutan, kemudian dia menoleh ke meja itu dan dilihat wajah kawannya Ambar itu tidak seperti seburuk yang ada di cermin. Dia menengok lagi ke cermin, wajah buruk itu muncul dan menengok lagi ke sini dan ternyata biasa-biasa aja. Iman ketakutan sekali dan dia merasa yakin kalau dia itu sedang berada di sarang hantu. Lalu tiba-tiba pintu terbuka dan dia lihat Ambar ada di dalamnya sudah memakai baju putih. Kemudian matanya melotot dan mulutnya itu bercaling. Kemudian dia tertawa. Iman ketakutan. Kemudian tiba-tiba Ambar itu mendekatinya dan menarik tangannya. Ambar, apaan kamu? Tangan Ambar memegang tangan Iman begitu keras. Dia berusaha melepaskannya, tapi tidak bisa. Kemudian Ambar seperti ingin mencekik dia. Dia berteriak, tolong, tolong, tolong. Tiba-tiba dia mendengar ada orang kampung yang menanggapi teriakannya itu. Woi, siapa itu? Siapa itu? Iman terkejut, ternyata dia bukan berada di gedung mewah, tapi di hutan yang lebat dan tangannya itu dililit oleh akar pohon yang besar sekali. Dia berusaha melepaskannya. Kemudian orang kampung itu mencoba menolong Iman dan kemudian akhirnya mereka berhasil melepaskan akar tadi. Iman ketakutan sekali dan dia melihat ternyata kepalanya berdarah. Pada saat dia berusaha melepaskan tangannya tadi, mungkin dia terbentur tembok yang sebenarnya itu adalah pohon yang besar. Nah, kemudian orang desa itu menolong Iman, membawa ke rumahnya. Nah, orang desa itu berdua, salah satunya itu adalah Pak Mamat yang kemudian dia menceritakan kisah ini lewat sebuah email kepada saya dan dia berusaha menolong Iman. Pada saat itu Iman jiwanya sangat terguncang. Dia sering ketakutan sendiri dan dia dibawa ke beberapa orang pintar tapi nggak bisa sembuh. Sampai akhirnya Iman dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, sahabat misteri, ini adalah sebuah kisah yang coba dikaitkan dengan peristiwa ketukan yang terjadi di Malaysia. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak.
Karena apa yang dialami Iman pada saat pada saat si Ambar jatuh ke jurang, dia mengalami hal yang sama. Pintunya diketuk, kemudian disusul dengan suara orang menangis. Apakah ini benar atau tidak? Terserah pemirsa misteri menyimpulkannya seperti apa. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.